Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salimah Ramadhani dengan NIM 0602042458 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran yang disusun atau dirancang untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Adapun definisi kurikulum menurut para ahli adalah: yang pertama, menurut Murray Print, kurikulum adalah struktur pendidikan yang mengorganisir isi dan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Hamalik adalah kurikulum adalah sebuah pengalaman belajar yang disusun oleh sekolah baik yang terjadi di dalam maupun di luar kelas untuk mengembangkan peserta didik secara optimal. Selanjutnya yaitu unsur utama kurikulum. Unsur utama kurikulum itu ada 4. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah sasaran atau kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, isi atau materi pelajaran. Isi atau materi pelajaran adalah materi yang diajarkan sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik. Yang ketiga adalah metode pembelajaran, yaitu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada para peserta didik. Yang keempat adalah evaluasi atau asesmen, yaitu proses menilai pemahaman dan perkembangan peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah komponen kurikulum. Juga ada 4. Yang pertama adalah kompetensi inti dan dasar, yaitu standar kemampuan peserta didik. Yang kedua adalah struktur kurikulum, yaitu susunan mata pelajaran dan kegiatan belajar. Yang ketiga adalah strategis pembelajaran, metode yang digunakan dalam proses belajar. Yang ketiga adalah asesmen dan evaluasi, yaitu cara menilai keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum antara lain adalah sebagai panduan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, untuk menentukan arah pendidikan, dan yang terakhir adalah standarisasi kompetensi peserta didik. Selanjutnya, perkembangan kurikulum di Indonesia. Sebenarnya ada banyak perkembangan kurikulum yang sudah dikembangkan oleh pemerintahan di Indonesia. Namun di sini saya akan menjelaskan hanya 3 perkembangan kurikulum. Untuk perkembangan kurikulum 2006 yang disebut dengan KTSP. Kurikulum ini memberikan kewenangan lebih kepada sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal. Kurikulum ini juga disusun berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan. Guru dan sekolah memiliki peran besar dalam menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Setelah muncul kurikulum 2006 ini, muncullah kurikulum 2013 yang disebut dengan K13. Kurikulum ini menekankan pada penguatan karakter dan pendidikan berbasis kompetensi. Kurikulum ini juga mengurangi beban mata pelajaran tertentu dan lebih fokus pada pemahaman konsep. Penilaian pada kurikulum ini berbasis autentik atau disebut dengan authentic assessment. Untuk kurikulum selanjutnya adalah kurikulum yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintahan, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini ada sejak tahun 2022, dan kurikulum Merdeka ini menggunakan pendekatan berbasis proyek untuk mengembangkan keterampilan siswa. Kurikulum ini juga lebih sederhana dengan pengurangan jumlah mata pelajaran tertentu. Dan kurikulum ini menekankan pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya adalah kurikulum adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan. Kombinasi yang baik dari unsur-unsur ini akan menentukan keberhasilan sistem pendidikan di suatu negara.
khususnya di negara Indonesia ini. Kurikulum ini bersifat dinamis, yaitu berubah-ubah karena terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Adapun unsur kurikulum itu ada banyak, tapi unsur utamanya adalah tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Ini adalah perkembangan kurikulum di Indonesia, diantaranya kurikulum 1947 yang disebut dengan rencana pelajaran, yang kedua kurikulum 1952 yang disebut dengan rencana pelajaran terurai, selanjutnya kurikulum 1964 yang disebut dengan rencana pendidikan, selanjutnya kurikulum 1968, kemudian kurikulum 1975, selanjutnya kurikulum 1984 yang lebih dikenal dengan kurikulum CBSA atau cara belajar siswa aktif. Kemudian kurikulum 1994. Kemudian kurikulum 2004 yang disebut dengan KBK, yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Selanjutnya kurikulum 2006 yang disebut dengan KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya adalah kurikulum 2013 yang disebut dengan K13. Kemudian selanjutnya adalah kurikulum 2022 yang hingga sekarang ini berlaku untuk seluruh sekolah di Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka. Kiranya cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.